Shalom, kami mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi kami tentang teori konstruktivistik, mata kuliah teori-teori belajar PAK, dosen pengampu Pak Christopher Saidban MPDK. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 3 orang. Saya sendiri atas nama Marimpi Manafe, NIM 01 2019 0201. Yang kedua atas nama Marisa Orcimanu, NIM 01 2019 0203. Yang ketiga atas nama Mega Letuna, NIM 01 2019 0204. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar konstruktivistik. Asal kata konstruktivistik yaitu to cons, yang berarti membentuk. Konstruktivistik adalah salah satu aliran filsafat yang mempunyai pandangan bahwa pengetahuan yang kita miliki adalah hasil konstruktivistik atau bentuk diri kita sendiri. Konstruktivistik berpendapat bahwa pengetahuan merupakan perolehan individu melalui keterlibatan aktif dalam menempuh proses belajar mengajar guru. Guru tidak serta menindahkan pengetahuan kepada peserta didik dalam bentuk yang sempurna. Ada beberapa tokoh yang berpendapat bahwa, yaitu yang pertama Jean Piaget. Jean Piaget berpendapat bahwa teori belajar konstruktivistik yang dikembangkan oleh Piaget dikenal dengan nama konstruktivistik kognitif. Dalam bahasa Inggrisnya personal constructivist. Teorinya berisi konsep-konsep utama di bidang psikologi perkembangan dan berkenaan dengan pertumbuhan inteligensi. Untuk Piaget berarti kemampuan secara lebih akurat mempresentasikan dunia dan mengerjakan operasi-operasi logis dari konsep realitas dunia. Yang kedua, menurut Len Vygotsky berpendapat bahwa teori belajar Vygotsky menekankan pada sosial kultural dan pembelajaran siswa dalam mengonstruksi pengetahuan dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Pengetahuan, sikap pemikiran, tata nilai yang dimiliki siswa akan berkembang melalui proses inteligensi. Konsep penting dalam teori Vygotsky yaitu zone of proximal development dan scaffolding zone of premisal development. Adalah jarak antara perkembangan sesungguhnya dengan tingkat perkembangan potensial di mana siswa mampu mengkonstruksikan pengetahuan di bawah bimbingan orang dewasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari teori konstruktivistik. Jadi ada beberapa aspek kelebihan dari teori konstruktivistik, yaitu yang pertama dalam aspek berpikir, yakni proses membina pengetahuan baru. Murid berpikir untuk menyelesaikan masalah, menggali ide dan membuat keputusan. Yang kedua dalam aspek kefahaman, seorang murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru, mereka akan lebih paham dan mampu menerapkannya dalam semua situasi. Yang ketiga dalam aspek mengingat, yakni murid terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan mengingat lebih lama konsep belajarnya. Melalui pendekatan ini, murid dapat meningkatkan kefahaman mereka. Yang keempat, dalam aspek kemahiran sosial, yakni kemahiran sosial diperoleh apabila seorang murid berinteraksi dengan teman, kelompok kerja maupun dengan guru dalam proses mendapatkan ilmu pengetahuan maupun wawasan baru. Yang kelima, dalam aspek senang. Oleh karena mereka terlibat secara terus-menerus, mereka paham, ingat, yakin dan berinteraksi dengan sehat, maka mereka akan terasa senang belajar dan membina pengetahuan baru.
Sedangkan kekurangan dari teori konstruktivistik yaitu yang pertama, siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan sehingga menyebabkan miskonsepsi. Yang kedua, konstruktivistik menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Yang ketiga, situasi dan kondisi tiap sekolah tidak sama, sehingga tidak semua sekolah memiliki sarana prasarana yang dapat membantu keaktifan siswa. Yang keempat, meskipun guru hanya menjadi pemotivasi dan memediasi jalannya proses belajar, tetapi guru di samping itu memiliki kompetensi di bidang itu, harus memiliki perilaku yang elegan dan sebagai spirit bagi anak, sehingga dibutuhkan pengajaran yang sesungguhnya agar mengapresiasi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, dalam proses belajarnya di mana peranan guru sebagai pendidik itu sepertinya kurang begitu mendukung, sehingga siswa beda persepsi satu dengan yang lainnya. Jadi dapat kami simpulkan bahwa pembelajaran konstruktivistik adalah salah satu pandangan tentang proses pembelajaran yang menyatakan bahwa dalam proses belajar atau perolehan pengetahuan diawali dengan terjadinya konflik kognitif. Nah, konflik kognitif ini hanya dapat diatasi melalui pengetahuan yang akan dibangun sendiri oleh anak melalui pengalamannya dari hasil interaksi dengan lingkungannya.